Halo semuanya. Wah, nggak kerasa ya, Lebaran udah di depan mata. Artinya, ini dia nih waktu yang paling ditunggu-tunggu, mudik. Momen spesial buat pulang kampung dan kumpul lagi sama keluarga tercinta. Percaya deh, perjalanan mudik ini bukan cuma soal pindah tempat, tapi ini bagian dari perayaan itu sendiri. Betul banget. Setiap kilometer yang kita lewati, itu rasanya kayak selangkah lebih dekat sama kehangatan rumah. Udah kebayangkan gimana senengnya bisa ketemu orang tua, kumpul sama saudara, dan bercanda bareng keponakan. Itu semua yang bikin perjalanan mudik jadi berarti. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Perjalanan yang panjang itu kan seringkali bikin capek ya. Bisa-bisa pas sampai tujuan malah jadi lemes. Jadi gimana caranya biar kita sampai dengan kondisi prima, penuh energi, dan siap buat merayakan Lebaran? Oke, di sini kita bakal kupas tuntas semua tipsnya biar mudik lancar jaya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu persiapan. Kunci dari perjalanan yang sukses itu ada di persiapan yang matang. Jadi, sebelum kita starter mobil atau naik transportasi umum, ada beberapa hal penting banget yang harus kita siapkan. Apa aja itu? Yang paling utama, tentu aja kondisi badan kita. Coba deh cek kesehatan simpel dulu, kayak tensi darah. Kalau kamu punya kondisi kesehatan khusus, misalnya asma atau alergi, wajib banget hukumnya buat konsultasi dulu ke dokter. Dan satu lagi yang sering banget disepelekan, istirahat yang cukup. Please, jangan begadang malam sebelum berangkat ya. Kurang tidur itu bikin imun kita turun dan jadi gampang sakit di jalan. Selanjutnya, kita siapin apotek mini buat di perjalanan. Ini dia barang-barang yang wajib ada di kotak P3K kita. Obat anti mabuk, ini penyelamat banget. Paracetamol buat jaga-jaga kalau demam atau pusing. Terus, andalan semua orang, minyak kayu putih. Dan yang paling krusial, jangan sampai lupa bawa obat-obatan pribadi yang diresepin dokter ya. Nah, ini juga penting banget nih buat jaga energi. Daripada nanti di jalan jajan sembarangan, mending kita siapin bekal cemilan sehat dari rumah. Bawa buah potong, kacang-kacangan, atau roti gandum. Ini jauh lebih bagus buat ngejaga energi kita tetap stabil, nggak bikin cepat lelah atau ngantuk. Oke, persiapan udah beres, sekarang kita masuk ke fase perjalanannya. Pas udah di jalan, gimana sih caranya biar kita tetap bugar, aman, dan nyaman sampai tujuan? Yuk kita lanjut! Nah, buat yang nyetir sendiri, tolong inget-inget angka ini baik-baik. 3 jam. Ini aturan emasnya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mengemudi lebih dari 3 jam non-stop. Kenapa? Karena setelah itu, fokus dan kewaspadaan kita pasti mulai menurun drastis. Jangan ambil resiko ya. Badan kita itu pinter loh. Dia selalu kasih sinyal kalau udah waktunya istirahat. Kalau kamu mulai ngerasa badan pegal-pegal, mata sepet atau panas, perut mulai nggak enak, atau fokus sudah buyar, itu tandanya harus segera menepi. Berhenti dan istirahat sejenak. Jangan pernah paksain diri dengan mikir, tanggung, dikit lagi sampai. Keselamatan nomor 1. Jaga cairan tubuh itu penting banget selama perjalanan. Tapi, nggak semua minuman itu bagus loh. Pilihan terbaik? Tentu saja air mineral. Air kelapa juga oke banget buat ganti elektrolit. Nah, yang perlu dihindari itu justru kopi. Emang sih bikin melek sesaat, tapi kopi itu bikin kita jadi sering buang air kecil yang malah bisa memicu dehidrasi. Sama juga kayak minuman manis kemasan, bikin energi naik turun drastis. Buat sebagian orang, mabuk perjalanan itu tantangan terbesar pas mudik. Tapi tenang, ada solusinya kok. Coba deh duduk di kursi depan atau dekat jendela sambil lihat ke depan. Buka sedikit jendela biar ada sirkulasi udara segar. Dengerin musik favorit atau ngobrol seru juga bisa bantu ngalihin pikiran. Oh, dan tips ampuh lainnya. Siapin permen jahe atau hirup minyak aromaterapi peppermint. Itu efektif banget buat meredakan mual. Jadi, istirahat itu bukan cuma sekedar berhenti loh, tapi ini adalah sebuah strategi. Kalau kita bisa manfaatin rest area dengan cerdas, jeda sebentar itu bisa jadi momen buat nge-charge energi kita lagi secara efektif. Pas lapar melanda di rest area, coba deh tahan godaan buat makan makanan yang terlalu berat atau berlemak. Kenapa? Soalnya itu bisa bikin kita ngantuk berat setelahnya. Coba cari pilihan yang lebih sehat, kayak nasi pecel yang banyak sayurnya, atau soto bening yang seger. Makanan kayak gini ngasih energi yang stabil, bukan bikin lemes. Duduk berjam-jam di mobil itu udah pasti bikin badan kaku dan pegal-pegal. Nah, jangan dibiarin. Setiap kali berhenti, luangkan waktu sebentar aja buat peregangan atau stretching. Ini penting banget buat melancarkan peredaran darah dan ngilangin kaku di otot. Gak perlu keluar mobil kok buat stretching. Pas lagi berhenti, coba deh beberapa gerakan simpel ini. Tekuk badan ke kanan dan ke kiri, gerakin pergelangan kaki naik turun, atau regangkan bahu dengan cara menarik lengan ke seberang dada. Simpel kan? Tapi dijamin, rasanya langsung lebih enak. Nah, pas lagi di rest area, manfaatin kesempatan buat keluar dan ngelakuin peregangan yang lebih maksimal. Kita bisa pakai mobil sebagai alat bantu.
Regangkan otot dada, paha belakang, dan paha depan. Ini cara paling ampuh buat ngelawan pegel-pegel akibat kelamaan duduk. Nah, sekarang buat yang mudik bareng anak-anak, ingat, mereka adalah penumpang VIP kita. Kalau mereka nyaman dan happy selama perjalanan, artinya perjalanan kita semua juga bakal lebih tenang dan menyenangkan. Jadi, apa aja tips khususnya? Ini poin yang benar-benar gak bisa ditawar-tawar lagi ya. Kalau kamu mudik naik mobil pribadi bareng si kecil, pastikan mereka duduk dengan aman di car seat yang sesuai sama usia dan berat badannya, dan terpasang dengan benar. Ini adalah perlindungan paling dasar dan paling penting buat keselamatan mereka. Biar si kecil betah di jalan, siapin tas ajaib khusus buat mereka. Isinya apa aja? Tentu camilan sehat, minuman, terus mainan favorit mereka. Ini penyelamat banget biar nggak bosan. Jangan lupa juga bantal kecil, selimut, dan baju ganti. Persiapan kecil ini efeknya besar banget loh. Kunci utama mudik bareng anak itu cuma satu, fleksibel. Rencanakan buat berhenti lebih sering, mungkin setiap 2 jam. Biarin mereka lari-larian sebentar di rest area. Siapin juga mainan atau buku buat di mobil. Dan yang terpenting, kalau si kecil mulai rewel atau kelihatan capek, jangan paksain jadwal. Prioritasnya ya kenyamanan mereka kan? Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Ya ini, semua persiapan yang kita lakukan, dari cek kesehatan, siapin P3K, milih makanan, sampai stretching, itu semua tujuannya cuma satu, memastikan kita tiba di kampung halaman dalam kondisi terbaik, siap buat melepas rindu, memeluk keluarga, dan merayakan lebaran dengan penuh sukacita. Perjalanan mudik itu adalah gerbang menuju perayaan yang lebih besar. Dengan menjaga kesehatan kita di sepanjang jalan, kita sebenarnya lagi ngasih hadiah terbaik, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat seluruh keluarga yang udah nungguin di rumah. Selamat mempersiapkan perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan, dan selamat merayakan hari kemenangan.